Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Dan kita sebelumnya akan berdoa meminta pertolongan, pimpinan, bimbingan, serta arahan dari Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah undur dari kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan kami siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa. Kuasanya begitu dahsyat, mampu menembus ke dalam diri kami, di dalam kedalaman hati kami, kedalaman pikiran, perasaan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu itu mampu untuk menguasai. Dan biarlah firman-Mu juga yang menjadi dasar serta petunjuk dan pegangan dan andalan bagi hidup kami. Di dalam kami bergerak, bertindak, melakukan apapun Tuhan. Baik dalam tindakan perbuatan kami, pikiran kami, perkataan kami. Semuanya boleh berdasarkan firman Tuhan. Firman-Mu itu juga menjadi kekuatan bagi kami manakala kami sedang mengalami pergumulan yang berat. Masalah-masalah yang menindih kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu mampu meringankan itu semua. Dan firman-Mu itu memberikan kelegaan bagi kami semua. Dan biarlah seiring pendengaran kami akan firman-Mu ya Tuhan, Engkau membentuk kami menjadi orang-orang Kristen yang kelakuannya, tindak tanduknya, karakternya makin hari makin baik seturut dengan firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan pengajaran yang sehat dan kami boleh berakar berdasar di dalam firman-Mu itu supaya makin hari iman kami makin mendalam di dalam Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan tema kasih dalam suka, kasih dalam duka. Kasih dalam suka dan kasih dalam duka. Firman Tuhan terambil dari Rut pasal 1 ayat 10 sampai 18. Rut pasal 1 ayat 10 sampai 18 saya bacakan untuk kita sekalian. Ayat 10 dikatakan mereka bahkan berkata kepadanya, kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian anak-anakku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan. Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, lihat iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bersama bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut. Ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan untuk kehidupan setiap hari secara nyata dan konkret. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, bulan Juli diambil sebagai bulan keluarga bagi Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia. Dan bulan Juli ini kita akan digiring untuk terus-menerus merenungi musim-musim kehidupan yang terambil dari kitab Rut. Karena di dalam kitab Rut kita melihat musim kehidupan itu lengkap di situ. Ada suka, ada duka. Tetapi dalam suka dan duka itu ada kasih yang selalu ada di setiap musim kehidupan. Saudara, kasih itu sangat penting. Dan karena kasih itu orang-orang itu bisa hidup di dalam keluarga. Dan punya kehendak atau kemauan atau rencana untuk hidup berkeluarga. Saudara, ada seorang pendeta, saya masih ingat namanya Pak Daniel Alexander, saudara-saudara. Dalam suatu khotbahnya dia mengatakan, 20 tahun yang lalu orang menikah itu menjadi idaman bagi semua orang. Tetapi kira-kira 20 tahun ke depan, orang menikah itu tampaknya langka. Banyak orang itu tidak mau menikah. Orang yang berkeluarga itu mungkin sudah asing. Dan perkataan itu menurut saya hari-hari ini di beberapa negara, khususnya Barat dan beberapa negara Asia yang maju. Perkataan yang mengatakan 20 tahun lagi orang itu sudah tidak mau berkeluarga. Perkataan itu mendekati kebenaran. Karena di daerah-daerah tertentu, khususnya negara-negara Barat, negara Asia, Jepang, Korea, dan hari ini merangsek ke Asia Tenggara namanya Thailand itu, orang itu sudah mengambil jalan kebahagiaan yang berbeda. Banyak orang tidak mau berkeluarga. Yang mau berkeluarga, saudara-saudara, nggak mau repot-repot. Mereka yang pacaran nggak mau nikah. Yang mau nikah nggak mau punya anak. Yang berkeluarga menjadi cemas, menjadi goyang. Yang berkeluarga justru banyak yang bercerai. Yang tidak menikah apa sudah ikut LGBT. Semua pasti punya tujuan untuk hidupnya itu happy. Untuk hidupnya itu bahagia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, khususnya di dalam tema bulan keluarga, tidak ada orang yang lahir di luar keluarga. Sekalipun orang itu berada komunitasnya di luar keluarga intinya, tetapi dia hidup di dalam sebuah komunitas yang namanya keluarga. Dalam berkeluarga, saudara-saudara, andalkanlah Tuhan. Entah itu merencanakan berkeluarga, entah mau berkeluarga, merencangkan sudah berkeluarga, mau menapaki tahapan berkeluarga, semua tahap-tahapnya itu tidak ada setiap inci dalam tahapan itu yang tidak mengandalkan Tuhan. Keluarga itu harus mengandalkan Tuhan supaya ketika Tuhan itu hadir, maka kasih dalam suka, kasih dalam duka itu tetap ada dan dirasakan. Orang kalau defisit kasih sayang itu bisa menimbulkan banyak penyakit secara psikologis, saudara-saudara. Orang yang limpah dengan kasih sayang, tetapi orang ini tidak dilatih untuk hidup sebagaimana mestinya. Orang ini tidak pernah menemukan masalah-masalah. Orang ini katakanlah hidupnya itu dimanja, dilus-lus, diiyakan terus-menerus. Maka orang itu memang limpah kasih sayang. Tetapi hati, mentalitasnya itu menjadi fragile. Menjadi rapuh, saudara-saudara. Kasih yang sesungguhnya itu justru menguatkan yang rapuh. Yang rapuh itu bisa menjadi kuat, menjadi kenyal, lentur, dan fleksibel. Menjadi tahan banting. Salah satu kuncinya, di dalam setiap musim kehidupan, baik dalam suka maupun duka, di situ kita menghadirkan Tuhan, di situ kita menghadirkan
Allah yang adalah kasih. Maka di dalam tindakan-tindakan kasih dalam kitab Rut ini, kita bisa melihat 3 hal, sebuah pengajaran penting yang perlu dihidupi di dalam keluarga demi keluarga. Keluarga saya, keluarga saudara, bagaimanapun bentuk kehidupan keluargamu saudara-saudara, hal ini harus menjadi sebuah pengajaran bagi kita. Yaitu yang pertama adalah kasih memberikan kekuatan keluarga. Kasih memberikan kekuatan keluarga. Saudara-saudara, kasih itu dihidupi oleh Naomi dan keluarga. Keluarga Naomi di Bethlehem, mereka ada sebuah keluarga yang bersatu. Kalau kita melihat latar belakang dari teks Rut ini, saudara-saudara, dikatakan di awal, pada zaman para hakim memerintah, terjadilah kelaparan di tanah Israel. Jadi konteksnya ini keluarga Naomi, saudara-saudara, keluarga Elimelek itu, mereka hidup di dalam kondisi yang namanya hakim-hakim. Hakim-hakim itu tesisnya atau kesimpulannya itu, pada zaman hakim-hakim itu orang melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dan melakukan apa yang baik menurut pandangan manusia. Jadi bagi manusia itu baik, sekalipun bagi Tuhan itu jahat. Itulah yang terus-menerus dilakukan, dihidupi, berpola di dalam kehidupan pada zaman hakim-hakim sehingga merangsek kepada sebuah keluarga yang namanya Elimelek itu terkena dampaknya apa? Sebuah kelaparan yang terjadi di tanah Israel yang dikatakan sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madu, halah wadebas itu saudara. Karena dosa kejahatan noda yang dilakukan Israel. Susu dan madu itu jadi racun. Yang subur itu jadi kering, yang kelimpahan itu muncullah kelaparan dan berdampak serius terhadap keluarga Elimelek ini, saudara. Kalau kita perhatikan lagi ada sesuatu yang ironis. Mereka dari Bethlehem. Bet itu rumah, lehem itu roti. Jadi kalau Bethlehem itu gampangannya itu gudangnya roti. Itu saudara. Lumbung padi gampangannya orang Indonesia begitu. Jadi namanya Bethlehem itu sudah jelas seperti namanya. Bethlehem, rumah roti. Di situ selalu ada kelimpahan, ada kemakmuran, tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan. Yang ada adalah berkat Tuhan yang selalu melingkupi Bethlehem itu. Dan membuat masyarakat Israel itu terjamin hidupnya, tidak kelaparan. Mereka bisa menikmati susu dan madu serta kelimpahannya di situ. Itu semuanya buyar karena apa? Dosa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman hakim-hakim. Disinilah keluarga Elimelek itu mendapatkan kekuatan. Kejahatan, tidak taat, dosa, serta noda yang dilakukan orang-orang Israel itu sangat berdampak. Dan ini membuat ujian yang serius bagi sebuah keluarga. Keluarga itu acap kali masalah yang paling sering terjadi itu adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi, orang yang kekurangan juga bermasalah, saudara-saudara. Dalam keluarga itu. Kalau penghasilan kurang, kebutuhan banyak, masalah. Tapi kalau orang itu mendapatkan kelimpahan di dalam ekonomi, tetapi kalau ada satu defisit saja, defisit kasih sayang, pasti akan memunculkan masalah sendiri. Di dalam keluarga itu, saya katakan tidak ada yang sempurna. Setiap keluarga mungkin ada yang seperti Elimelek ini. Terjebak di dalam sebuah situasi yang membuat Bethlehem, rumah roti, lumbung padi yang penuh dengan kelimpahan itu terpuruk, hancur, menjadi runtuhan karena dosa. Dan mereka menjadi keluarga yang hidup tengah kelaparan. Kejadian ini sebenarnya tidak baru ya bagi orang Israel. Di dalam kisah Bapak Israel, Yakub itu juga mengalami kelaparan yang hebat. Sehingga anaknya harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum.
Dan di Mesir mereka ketemu dengan Yusuf itu. Kelaparan. Ya, banyak kelaparan terjadi. Saudara-saudara, mereka tetap bersatu. Mereka merencanakan keluarganya dengan baik. Mereka sudah memplanning keluarganya dengan baik. Memberikan keputusan-keputusan bersama. Bagi saya, Elimelech ini keluarganya bisa utuh. Sekalipun dia harus hijrah ke daerah di luar Israel. Ini tamparan juga bagi orang Israel pada waktu itu. Ternyata Tuhan itu tidak serta-merta menjamin kehidupan orang Israel itu selalu baik. Kalau mereka dosa, hidupnya itu akan dibuang. Maka Tuhan akan menggantikan tempat orang yang katakan kafir, yaitu Moab itu, menjadi tempat pengungsian bagi orang Israel. Ini sesuatu yang sangat terbalik. Jadi kitab Rut ini ingin membalikkan sebuah paradigma orang-orang Israel. Bahwa orang Israel itu biji mata Tuhan yang selalu dikasihi, dilindungi, dimanja, diberikan makan, kelimpahan. Semuanya itu akan terjadi orang Israel. Tidak akan terjadi masa kelaparan. Tetapi karena dosa, Tuhan mencambuk, menggebuk mereka, mendisiplin mereka. Supaya mereka itu bertobat. Saudara, kasih memberikan kekuatan keluarga. Setidaknya ini kita bisa ketemukan di dalam diri keluarga Elimelech itu. Mereka tetap utuh, mereka tetap bersatu. Satu perempuan, 3 laki-laki itu mereka tetap bersatu. Dan mereka mempunyai planning, memberikan keputusan bersama. Lalu mereka memutuskan untuk hijrah. Mereka pergi ke daerah Moab. Kesatuan, kebersamaan itu bisa ada dan tetap ada di dalam keluarga itu. Yang paling menentukan itu adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu pasti akan memunculkan rasa atau sikap saling mengasihi. Gak mungkin kalau keluarga itu menghadirkan Tuhan, isinya itu tipu-tipu, saling bohong, saling curiga. Enggak. Karena ada Tuhan. Masa ada Tuhan di rumah kok ngomongnya nggak jujur? Masa ada Tuhan di rumah kok ngomongnya kasar? Marah-marah, bentak-bentak, mengkata-katai anggota keluarga yang lain, curiga satu dengan yang lain, atau istilahnya akal-akalan. Masalah ekonomi juga akal-akalan, saling menyembunyikan uang atau bagaimana. Saudara-saudara, itu tandanya kalau Tuhan nggak ada. Tetapi kalau Tuhan ada, orang itu akan saling mengasihi. Kasih itulah yang menjadi kunci keutuhan sebuah keluarga. Sekalipun mereka diterpa banyak masalah. Apa hari ini yang menjadi masalah saudara-saudara? Apa yang menjadi masalah keluarga saudara? Keluargaku hancur, Pak. Tuhan akan memampukan keluarga yang hancur itu akan diutuhkan. Dan Tuhan tetap akan memberikan sukacita sekalipun hidup dalam keluarga yang hancur-hancuran. Tetap dekat kepada Tuhan. Jangan pernah undur dari ibadah, dari persekutuan. Jangan pernah undur. Tetap berdoa, andalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan apabila keluargamu hancur. Saudara sedang mengalami masalah ekonomi? Biaya rumah, biaya pendidikan, biaya asuransi, biaya hidup sehari-hari, belanja ini itu, belanja skincare, belanja ngafe, macam-macam saudara-saudara untuk memenuhi gengsi apa-apa. Nah, apakah seperti itu? Atau saudara punya keluarga yang benar-benar sesek karena ada satu anggota keluarga yang menjadi beban? Atau ada satu anggota keluarga yang sakit dan benar menguras banyak ekonomi keuangan? Saudara-saudara, banyak masalah yang hinggap dalam keluarga. Tapi saya mau katakan di sini, masalah bisa datang dari mana saja terhadap keluarga saudara. Tetapi solusi jalan keluar kekuatan itu hanya berasal dari satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi keluarga dengan cara membuat air, mengubah air menjadi anggur dalam pernikahan di Kana itu. Pribadi itu, pribadi yang sama, mengasihi keluarga saudara. Yang kedua, kasih menghadirkan kebahagiaan.
Rut akhirnya menikah dengan anak-anak Elimelek, yaitu Mahlon Kilon, dan di situ dikatakan 10 tahun mereka hidup berkeluarga. Saya percaya mereka hidup bahagia. Kenapa saya mau katakan mereka itu hidup bahagia? Karena Rut dan Orpa memiliki kenangan yang indah, sehingga mereka tidak serta-merta meninggalkan mertuanya kala suami mereka meninggal. Justru Rut ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah keluarga Yahudi, mereka yang hidup bahagia. Tentunya mereka selalu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan. Allah adalah kasih. Kalau saudara menghadirkan Allah di dalam keluarga, saudara menghadirkan kasih itu. Dan inilah yang bisa menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga. Saya tidak pernah mendengar ya, ada orang hidup dalam keluarga, merasa dirinya itu bahagia, tapi di dalamnya itu tidak ada kasih. Cuma dalam gegap gempita sosial media hari-hari ini orang ngomong begitu kan nggak bisa. Sekalipun keluarganya carut marut, sekalipun kalau ditanya, oh baik-baik saja, saya happy, postingan sosial media selalu senyum, menampilkan ya tempat-tempat atau wisata kuliner yang instagramable, begitu ya saudara. Kata-katanya itu indah. Orang bisa sembunyi di balik itu untuk menutupi gejolak di dalam keluarganya itu. Tetapi saya mau pastikan, kalau kita itu menghadirkan kebencian di dalam keluarga, pasti keluarga itu akan hancur-hancuran. Membuat sengsara, semua anggota keluarganya itu pasti sesek. Mereka tidak bisa menjadi pribadi seutuhnya. Mereka tidak akan mengeluarkan potensi-potensi yang terbaik di dalam dirinya kala keluarga itu penuh dengan kebencian. Sebaliknya, kalau keluarga itu penuh dengan kasih, maka keluarga itu pasti kebahagiaan. Jadi saudara-saudara, khususnya bapak-bapak ini ya, tugasnya itu adalah menghadirkan kebahagiaan di dalam keluarga. Kuncinya itu adalah mengasihi dan sebuah pimpinan yang mengandalkan kasih Tuhan saja. Keluarga yang bahagia pasti penuh dengan cinta kasih. Keluarga yang bahagia itu mempunyai banyak manfaat. Oleh karena itu kita harus mengupayakan merawat sedemikian rupa dan mengandalkan Tuhan untuk menjadikan keluarga kita itu keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Limpah dengan kebahagiaan, limpah dengan pengampunan, dan limpah dengan sukacita. Maka keluarga itu setidaknya punya visi. Ya, kita tidak tahu visi apa yang dibangun keluarga Rut dengan suaminya dalam 10 tahun ini. Tetapi mereka ternyata mengalami sebuah tragedi. Tragedi itu sangat menyedihkan. Tetapi tragedi yang menyedihkan itu ternyata bisa dinetralisir dengan rasa bahagia yang ada di dalam dirinya. Jadi saudara-saudara, orang yang bahagia akan mengalami perjumpaan-perjumpaan iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan itu bersumber dari Allah. Oleh karena itu jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Kalau mau keluarga yang seneng-seneng bisa. Saudara. Mau keluarga yang happy-happy terus bisa. Mau keluarga yang oke, bergengsi, saudara-saudara, bisa. Bisa dihadirkan tanpa kasih, Pak, bisa. Tapi kalau masalah kebahagiaan, keharmonisan, kedamaian, dan sukacita, mengharuskan kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Keluarga yang bahagia akan mendapatkan semua anggota keluarganya itu mengalami perjumpaan dan sukacita bersama dengan Tuhan melalui keluarga itu. Mari kita perhatikan keluarga kita, saudara-saudara. Upayakanlah setiap kebahagiaan yang ada dan rawatlah itu. Yang ketiga, saudara-saudara, kasih memberikan ketabahan keluarga. Kasih memberikan ketabahan keluarga. Saudara-saudara, di sini ada ujian. Kasih yang sejati memang harus diuji. Kasih Kristus kepada manusia sudah teruji dengan kematiannya di kayu salib
Dia menjalankan misi di dunia untuk menebus manusia dengan tuntas, saudara-saudara. Kasih kita kepada Tuhan juga kadang-kadang diuji. Seperti iman kita juga diuji oleh Tuhan. Sebagaimana iman Abraham diuji oleh Tuhan. Sebagaimana iman Ayub itu juga diuji kalau dia ditempa dengan berbagai macam kesengsaraan. Tragedi yang dialami oleh keluarga Naomi ini, saudara-saudara, ini sebenarnya juga menjadi sebuah ujian yang benar-benar ingin menempa iman mereka, ingin menempa kasih mereka, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih antar mereka, khususnya mertua dan menantu. Para mertua, para menantu, contohlah Ruth dan Naomi ini, saudara-saudara. Kita tidak tahu ya, saudara. Di Indonesia ini ada sebuah tradisi apa begitu ya. Tapi orang itu selalu punya stempel atau stigma yang nancep dalam pikiran saya dan pikiran banyak orang. Bahwa mertua perempuan dengan menantu perempuan itu seringkali terjadi ribut. Tidak cocok ini dan itu seringkali saya jumpai di dalam sepanjang pelayanan saya. Entah yang curhat menantunya, entah yang curhat mertuanya. Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus kikis stigma itu. Kita lihat nih ya, Naomi dan Ruth, mertua perempuan dan menantu perempuan. Tampaknya mereka ini menjadi teladan, menjadi model bagaimana orang-orang Kristen itu harus membentuk sebuah keluarga. Kasih mereka teruji. Kenapa teruji? Ada dua menantu. Naomi punya dua menantu, yaitu Orpa dan Ruth. Dua orang ini diuji, saudara-saudara. Sebenarnya di sini Naomi itu sebenarnya tahu diri bahwa dia itu tidak punya apa-apa. Naomi itu adalah orang yang sengsara, saudara-saudara. Kenapa? Ketika dia ke Moab, mengungsi dari Bethlehem ke Moab, dia utuh 4 orang. Setelah dari Moab tragedi terjadi, tinggal 1 orang. Seorang janda, saudara-saudara. Seorang janda, dia juga memikirkan menantunya, supaya menantunya ini masa depannya masih panjang. Mereka masih punya masa depannya akan lebih baik lagi kalau mereka hidup kembali kepada bangsanya dan menyembah Tuhannya masing-masing. Lalu mereka membentuk keluarga yang bahagia, yang mereka kecap selama 10 tahun bersama Naomi itu, saudara. Di dalam perjalanan pengungsian itu, saudara-saudara, Orpa akhirnya mengundurkan diri. Dia balik kepada bangsanya, yaitu Moab, kepada orang tuanya, dan kembali kepada dewanya, yaitu dewa Kemos. Tetapi Ruth berbeda. Ruth kasihnya sangat teruji. Baik kasih kepada keluarganya maupun kasihnya kepada Tuhan. Di dalam ungkapan yang luar biasa ini, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Ruth kepada Naomi itu menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Saya bacakan di ayat 16 begini. Tetapi Ruth berkata, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau, untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pun pergi. Jadi Ruth itu ingin mengikuti Naomi kemanapun berada. Ya, dimanapun kau bermalam, di situ aku bermalam. Di setiap musim kehidupan, siang dan malam itu maksudnya orang itu selalu utuh. Tidak pernah meninggalkan Naomi. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Apa yang kamu sembah, itu juga yang aku sembah. Allahmu siapa, itu juga yang aku sembah. Di sinilah saudara-saudara Ruth itu menjadi orang non-Israel. Dia dari tanah kafir. Dia baik dari bangsa Moab yang punya Tuhan namanya Dewa Kemos itu. Dia mengarahkan hatinya, fokus hidupnya tidak lagi kepada dewa dan bangsanya. Tetapi fokusnya itu kepada Allah Yahweh. Ini ada sebuah perbutalan pada yang luar biasa. Ini adalah sebuah perubahan yang terjadi, sebuah keputusan yang fix.
Tidak mau mundur lagi, tetapi terus maju bersama dengan Naomi. Kalau dia lihat Naomi nggak ada untungnya, saudara-saudara. Naomi itu janda, seorang janda itu sangat rentan ya pada waktu itu. Rentan untuk diapain Pak? Rentan untuk dieksploitasi. Janda itu harganya itu seperti dengan hewan, dengan benda. Bisa diperjualbelikan sebagai budak, saudara-saudara. Apalagi Naomi ini sudah tua. Kalau Ruth melihat Naomi saja, no. Ya, zero, saudara-saudara. Tetapi karena dia itu mantap dengan Tuhan, maka Naomi itu percaya bahwa Tuhan yang dia jumpai di dalam tempat tinggalnya Naomi selama 10 tahun itu, Tuhan yang sama itulah yang akan memimpin hidupnya berdua bersama dengan Naomi. Fokus ke situ, Naomi di situ. Naomi kalau dihitung-hitung orang yang gampang dieksploitasi. Janda itu juga nggak punya harga diri, saudara-saudara. Ya? Nggak punya harga diri. Kalau hadir di Yehuda, nanti dia itu datang ke Yehuda, ke tempat asalnya, lalu orang itu nggak kenal, begitu ya. Dan Naomi itu akan dipandang sebagai ya orang yang punya status sosial rendah. Dia tidak diperhitungkan, dipandang sebelah mata. Pokoknya Naomi ini benar-benar zero. Dan dia mengakui sendiri ketika dia tampil di Yehuda, orang itu rada-rada bisik-bisik. Itu kan Naomi ya. Saking sengsaranya, merubah mukanya. Ingat ya, orang yang sedih, orang yang sengsara, orang yang banyak masalah, beban hidup, pergumulan, dan tidak mengatasi itu tanpa Tuhan. Mukanya akan tetap cepat tua. Orang akan tidak lagi mengenali kita. Mengubah seluruh tubuh kita. Naomi pun begitu. Dia renta, nggak punya apa-apa. Dirinya itu rapuh, nggak punya status apa-apa. Maka dia merasakan dirinya itu kepahitan. Maka hidupnya akan ngomong, nggak usah panggil aku Naomi. Panggil aja, aku marah. Karena Tuhan memberikan kepahitan di dalam hidupku. Saudara, itulah Naomi. Tetapi orang seperti ini, itu adalah model, role model dalam iman bagi Ruth. Dan disitulah mereka berdua bisa menjalani kehidupan keluarga mereka dengan penuh ketabahan. Tuhan membuat keluarga mereka berdua, khususnya Naomi dan Ruth, menjadi orang-orang yang tabah. Dua perempuan antara mertua menantu yang rukun, penuh kasih, penuh dengan kesetiaan. Mereka saling menghormati, memunculkan sebuah ketabahan. Sebuah sikap tabah, sebuah hati yang benar-benar terpaut kepada Tuhan. Yang hati mereka itu seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Mereka itu teguh. Mereka itu benar-benar tabah. Mereka itu kuat. Firm begitu ya. Mereka itu menjadi sesuatu yang ulet begitu di dalam menjalankan kehidupannya dari nol. Mereka berangkat dari Moab dalam keadaan zero ke tanah Yehuda yang sudah dipulihkan Tuhan itu. Jadi inilah saudara-saudara di dalam tema kasih dalam suka dan kasih dalam duka. Kita akan benar-benar menekankan, menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Supaya apa? Supaya kasih itu benar-benar memberikan kekuatan keluarga. Kasih itu benar-benar menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga. Dan kasih itu memberikan ketabahan di dalam keluarga. Ketiganya itu mungkin kalau saudara menghadirkan Tuhan Yesus di dalam keluarga saudara. Amin.